pemain dari Saudi nomor punggung 14 Abdul Lila Al-Hamdan masuk menggantikan Muhammad Al-Batani. Dan pada benar Aduh, si Hamdan pihak tadi tuh. Ya, ini set pertama coba diambilkan dari oleh Arab Saudi di awal-awal babak kedua kali ini. Karena tadi kalau kita saksikan, kita ingat kembali di babak pertama inisiatif dikendalikan oleh Indonesia. Arab Saudi menguasai bola, tetapi inisiatif tekanan pertama ada di Indonesia. So, alah kan. Masyarakat Ferdinand lakukan tadi, pada offside bukan? Iya, sudah offside terlebih dahulu sebenarnya. Jadi bukan cuma pelanggaran yang dilakukan terhadap Marcelino Ferdinand yang sejauh ini tadi dia mencetak gol pertama Indonesia di babak pertama. Anak paling Masih usia muda sudah menjadi tulang timnas Indonesia. Sudah tumbang kali ini Ferdinand. Untuk Indonesia dengan 4 gol. Di Indonesia belum ada pergantian pemain. Sudah formasi di babak pertama sedangkan Saudi sudah satu. Umpan terobosan sangat cepat. Arahkan tadi kepada Firas Al-Burkan. Jadi Jazz dibuang saja Jazz tadi ke pinggir lapangan. Secara melempar ke dalam buat Saudi. Berbahaya dari serangan dari Saudi. Menghasilkan penjaga pemain baru Abdul Lila Al-Hamdan. Di posisi sementara Indonesia masih lebih bertahan, masih berada di peringkat keempat di bawah Saudi. Saudi sementara berada di peringkat ketiga. Ada dua tim yang belum bermain yaitu Bahrain dan juga Australia. Daftar sudah lebih usaha berbahaya tadi. Saja mengarah ke gawang dari Indonesia sudah dari Hasan Abdi. Hati-hati bisa dengan trik-trik yang dilakukan oleh pemain Saudi Bumaru. Iya, tidak boleh terpancing dan juga tidak boleh terprovokasi. Lah, iya, tahu pemainnya berusia 25 tahun dengan tinggi 184 cm. Yang tujuh pertama di babak kedua buat Saudi. Asal dia, masih Rustan dan Fulim masih memberikan peringatan pada Ali Al-Bulaiki. Bukan. Luas aja itu. Sudah berbahaya tinggi tadi. Cuma dari Saudi tadi dari Awas. Umpan jauh arahkan kepada Ivan Jenner. Menggagal tadi Ivan memang lebih dekat dengan Yashir. Ini Al-Hamdan. Adil Abu lagi Marwan Al-Sahabi. Muhammad Kanu ke kanan. Ini Marwan Al-Sahabi. Umpan langsung ke kotak penalti. David Gardong. Kita masih dapat tidak terlalu cepat. Benang. Tadi Indonesia. Saya tambah di akhir bola ini. Terus menekan pada pemain Saudi Yasir Al-Barsan. Alhamdulillah pelanggaran dilakukan oleh Sandy Walsh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Sekarang sama. Saud Abdul Hamid. Umpan cepat, arahkan ke depan kepada Firas. Abel Fardov. Tokhaye, bola Tokhaye. Kita sebuah pelanggaran. Bersama lepaskan Ferdinand, tapi direbut oleh Faisal Al-Khafdi. Atak bertubi-tubi serangan dari Saudi, Yasir Al-Farsan. Nah, itu sudah sama menang.
Tahu kita yang keseran wayang lain. Ini kan belum lisan. Ali Al-Bulaigi Oh, ada yang Jepang permainan dia. Hasan Nampak Bakti Yang Jepang di sana apa ini? Ya, kita mah bisa baraha 10 tahun nanti nyiapkeun naon ge li. Dia yang menang. baik yang kita lihat oleh Justin Alhamdulillah Ah, si awak. masih ada tetapi lagi berbahaya saja tadi sebulan dari Indonesia. Ya, poin pentingnya adalah bagaimana cara bertahan kita jadi lebih rapi, cara bertahan kita juga cukup terstruktur. Bagaimana ketika ada pemain yang paling dekat itu yang melakukan pressing, termasuk bagaimana penampilan yang sangat impresif yang dilakukan. Luar biasa catat dari Muhammad Kanu tadi. Ya, secara postur kami cukup tinggi ya, karena posturnya adalah 192 cm. Biasa catatkan kalau di para pemain Indonesia tadi harus diwaspadai para pemain. Justin Hubner telah memasuki mendekati area pertahanan dari Saudi, umpan di kanan. Itu terjatuh kita lihat Abdullah Al-Hamdan kedua bola untuk potong serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia di sisi kiri pertahanan dari Saudi. Sandy Walsh Mengisi arahan. Kevin McLeod Rizky Ridho Sandy Walsh ketat sudah untuk Gol pinggir. Anjir. sebuah set piece yang sangat indah tapi iya kalau kita lihat bagaimana memang umpan sangat matang dari Sandy Walsh, sangat memanjatkan makna dari penyambut bola, tapi masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Arab Saudi Ahmad dan Kasar. Tidak Keluar ini. betul. So, dia Seperti udah saja Hamid Hasan coba motor pergerakan dari Ragnar Hamdan kata pada Faisal Ali Al-Bulaigi Asy Ali kiri bawah para pemain Saudi coba melakukan tekanan Bakti Muhammad Kanu dekat oleh Mas Ferdinand saja tadi sudah dilewati oleh Dan buang berapa? ya tapi cukup cerdik langsung itu ya tadi menarik kalau juga diganggu dan itu pelanggaran saya pikir itu adalah karena tadi terlalu mudah dilewati Marcelino. ikut kanang hayam berenang. Ini Saudi. Hah? Ini sebuah pemain Yasir Al-Hamdan Asy Jangan berapa? Alhamdulillah Al-Hamdan Coba tuh. baik kita lihat Sadin tadi oh sangat baik ke dalam blok Indonesia Hendra Barobong sangat impresif penampilan dari Rizky Ridho melakukan pelacakan melakukan pengawalan masuk juga menggunakan ketika ada satu pemain depan dari Arab Saudi yang leluasa serangan cepat dari Indonesia Cus. Sandy Walsh Sandy langsung arahkan pada Ragnar oh ada Justin Hubner Asik Justin akan Justin memberikan tepat ke depan serangan bang cepat dari Saudi Oh, yuk, ngomong kok. Oh, senjata. Alfios tadi Ayo, jadi doa. Aduh. saja ini kuasa untuk Rizky lagi langsung Hancur panjang sih. luar biasa kita lihat perjuangan pemain Kita masih Indonesia pemain Saudi Nasir tadi Awas. Alah. Iya. Kartu kuning nih. Rizky Ridho Mungkin gue langsung ke bola. Rizky seperti ini Rizky tadi menunggu kita lihat di sini betul ya oh Pak Ben betul Pak Ben yang sedih kaki Hamdan dari belakang tadi belum masuk ya sebenarnya agak beresiko udah ada Rizky sebenarnya Rizky yang di depannya untuk melakukan pelapisannya jadi saya pikir ini sangat beresiko ketika berada di dekat tapi peran dari Varian luar biasa bagaimana dia menjaga kedalaman di lini tengah
di jantung permainan. Semoga saja tidak kehabisan bensin bukan Dalam beberapa pertandingan biasanya 15 menit itu menjadi momen krusial ya para pemain dari Indonesia secara fisik. Kenapa Pemain sendiri di Liga Belas sekarang Oh. menit bermain? pemain sangat penuh Betul. sekitar Ada 3 baca. tendangan bebas langsung arahkan ke gol berbahaya. Alhamdulillah. Ini apa mana? Dikatakan oleh Cai masih kembali ke tempat penalti. Memberikan kita dengan Sok, Dut. Oh, dia ke belakang dia tengah kosong dah. Iya, lewat, tuh lewat. Dua gol. Ayo, yuk. Wah, disawat. Ayo kita kemarin. Was. Sukselnya kuota aja ini kurangan. Fusion, aja mana mahal kan. Marcelino Ferdinand, pergerakan luar biasa seorang Ferdo. Sus! Ferdinand, anak muda, berusia 20 tahun, tinggi 178 cm. Bola sih apa? Pengalaman bersama dengan timnas Indonesia. Pemain yang tampil Sekali dia hat-trick lah. timnas Indonesia. 28 kali tampil, dari 29 dengan 5 gol. Yes. 17 kali dengan 6 gol. Kepira. Bobo. Nah, kayaknya 25 ya. San. Kena we, aduh, kena waktu nak. Bola hiji ke bola puluh. Kita tunggu saja. Jadi, ya. Bisa terus mampu melangkahkan kemenangan. Karena Saudi pun harus hati-hati. Karena Saudi pun akan terus melakukan tekanan sangat kejam. Kan ieu gerak zamannya. Boleh ganti sih hampir kau. Bisa kapancing. Di panjang sana masih. Indonesia layak mendapatkan 2 gol dengan penampilan yang mereka perlihatkan. So, Mampu membawa bola sangat baik dari Bung Maru. Betul, kecepatan dari si anjing. kiri. Aduh. Oh. Yes. Maka benang dia nya. Dia mah. Aktivitas ini adalah kerjasama, kombinasi, kemudian insting yang baik dari seorang kapten tim Jaya Ijaz. Main pakai dasar tuh. Bukan bahaya itu. Bentuk teori lini belakang Indonesia bersama Justin Hubner. Bahaya di kermain yang pas. Pendek saja berbahaya tadi. Ayo asal bulaya rabo. Harus berhati-hati Indonesia untuk situasi bola-bola atas karena pemain-pemain dari Arab Saudi memiliki postur di atas 180 cm, tapi ada gangguan yang sudah dilakukan sehingga peluang dari Abdullah terbang percuma, tidak memberikan ancaman. Mulai nampaknya hanya mau ayak saja tadi. Buatnya benar-benar Nada tidak heula terarah. tuh. Ya. Nada heula. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah ya Allah. Ketika percaya bukan karena sini tentu saja bisa Daya kamera ya. Ayam pada beli ogenya. Abdul Hamid, Ka'abul Rashid, ada Hasan Al-Tabakbi, ada Abdullah Penonton setia. Ada Yasir Al-Farsan, masih Yasir Baingan oleh Ivan, sudah ke depan tetapi lihat Ivan sudah berada dalam posisi yang siap menekan kerjaan yang coba dilakukan oleh Wah, langsung diganti nyerang. Sejauh ini penampilan yang diperlihatkan oleh Indonesia sangat bisa dikatakan mendekati sempurna. 20 Abdullah Khalid.
Tahan juga. Puas emang olahraganya. Itu hujannya, tuh kehujanan tuh. mendapatkan posisi sebagai starter pemain yang berusia Itu 21 juga tahun baru. bersama Al Sahab dengan tinggi 178 Baik, ada lain cm poin, dan ya. pernah berbuat timnas U23. Biasa nama jatah yuk, bos. Sementara bersama dengan Jatah timnas Arab. merasakan Kamari ke Jepang. dan 3 gol dari 6 penampilan. Paling itu kalau di China Awas, awas. Saud Abdul Hamid. Kaki kita lihat Masuk Ferdinand. Awal Al-Sahafi terus dikawal sering tengah oleh Pedro. Oh, luar biasa malam. Apa direbut oleh Tom Haye? udah yang ganti Si Tom Haye pangkoloknya. Vincent sama profesor. Itu juga pemain batu kalau lompatnya ya. bagaimana Tom Haye? Akrobatik kepada Nah, ini. Ya, sebuah pelanggaran tadi karena ada gerakan yang Sejenisnya, berbahaya Kak. dengan di Bagaimana? kotak penalti pemain nomor punggung 14 Kenapa mau ini aku? Hamdan ya. Betul, pemain yang sudah tampil sebanyak 27 kali Iya, bersama betul. dengan timnas Arab Saudi dengan 5 gol yang diselesaikan. aduh. Dia lawakan, dia Yusuf lawakan. Al-Juwair. Tendangan bebas. Terlalu jauh jaraknya 20 meter. Melakukan sudah tinggi dan berbahaya. Ayo. Ayo. Iya, tapi dari melihat dua hasil masih dilihat bahwa ada gerakan susulan yang kemudian bola mengenai kaki dari pemain timnas Indonesia. Sandy Walsh Ganti ah. dan harus mendapatkan perawatan. Sandy Walsh juga pemain yang tampil sangat impresif sepanjang pertandingan dia turunkan. Pemain berusia 29 tahun dengan 16 kali tampil dan 2 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana situasi scrimmage mencoba menjemput bola. Itu Tidak bola. pernah sebenarnya, tapi karena jaraknya sangat tipis sehingga wasit menganggap sebagai tendangan sudut. Dan itu mah bisa dipakai. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Musab Al-Juwair. Masih ada lagi. Lakukan sudah poinnya. Ayo, mulai. Abdullah Fatir tadi bisa dipakai bola mati pas. Harus berhati-hati situasi-situasi bola mati terutama untuk tendangan-tendangan sudut karena beberapa kali peluang yang dimiliki oleh Arab Saudi berasal dari tendangan sudut. Ada 3 Jelas peluang di itu aja. babak pertama, 3-3 Gimana, Pak? berawal dari tendangan sudut. Kurang ada singa kan, nempolin. Dia Radis pemain yang Kemarin bahasa di Jepang. Bola Gimana kan nonton dari hampir kaangus. Martin Pas. Gawat tadi. Ada pikiran, perayaan, Indonesia. Anjir. umpan itu tempat. Masih mendominasi para pemain Saudi. Wah, betul. Ih, masih ngomong dong. Saud pada makan Roma. Salah mengambil pada Saud Abdul Hamid. Coba dikejar oleh Tom Haye. Ini bawa kemana ya? daya juang, fighting spirit, kerja keras diperlihatkan oleh seluruh pemain Indonesia di pertandingan malam hari ini. Menghadi sebuah etos yang luar biasa mengejar bola. Yang rutin ay. Oke, guys, kalau gitu. Tulang. Banggai. Awas. Masih ketulas.
kanan. Saud Abdul Hamid. Sebulan dari alhamdulillah. Iya, kalau kita lihat bagaimana ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Mereka lebih banyak melakukan bola, memberikan bola-bola panjang, bola-bola crossing, manfaatkan poster mereka yang cukup tinggi, yang membuat Indonesia kesulitan untuk Nah, bola sini atas. Ada pergantian pemain lagi dari Saudi nomor 11 masuk menggantikan Nasir Al-Dosari. ya, Saleh Al-Sehri, pemainnya berusia 31 tahun, pemain dengan memiliki nilai kontrak 650 euro, dan kemudian kalau kita secara keseluruhan penampilannya yang bersama dengan Al Ittihad Club dan dengan memiliki tinggi 184 cm, bermain sebanyak 32 kali dengan 13 gol dia dilesakan. Nathan Chuang sudah dipersiapkan namanya untuk menggantikan Tom Hai yang memang belum menunjukkan susah yang bagus bermain di klubnya. Juga hanya sekali mendapatkan bermain secara full. Misalnya tidak pernah bermain secara full ya Tom Hai di klubnya yang sekarang FC di rumah. Betul, Tom Hai pemain yang berusia 22 tahun, 9 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia berkonversi dan juga sudah tampil sekali bersama dengan Swansea. Hai keluar oleh Secara keseluruhan penampilan dari Tom Hai sangat baik di lini tengah. Lalu bagaimana dia membagi bola? Betul, pengatur ritme membagi bola dengan akurasi passing yang luar biasa, menjadi kelebihan dari seorang Tom Hai. ada orang mau tidak mengalah khusus bertempur di depan. Asli Hamdan. Ashraf Ferdinand. Oh, kali dulu para pemain Saudi. Kini Marwan Al-Sahabi. Masih Marwan. Ini saja kepada Saud Abdul Hamid. Musab Al-Zuhair. Kandung daripada Musab. Hasan Al-Tabakti. Yasir Al-Farsan Al-Sahrani. Ali Musab Al-Zuhair. Kepada Muhammad Kanu. Hasan Al-Tabakti. Entek saja kepada Musab. Arahkan kepada Saud. Saud Abdul Hamid. Coba dikati oleh Ashraf Ferdinand. Hasan Al-Tabakti. Digantus oleh Rafael Surak. Ali Al-Bulaihi ke kiri. Proyek mah di mana? Alhamdulillah. Saling. Hamdan Ah, pemilik nanti yang orang Indonesia. Abdullah Radil. Ali Al-Bulaihi. Yasir Farsan Al-Sahrani. Musab Al-Zuhair. Kiri kepada Abdullah Al-Hamdan. Alhamdulillah. Langsung ke Abdullah Radil. Masih Abdullah. Lebih baik oleh Justin tadi. Ah, sorangan balik. Abdul Hamid. Oh, di sekolahnya kamu. Sudah bisa berapa kali? Indonesia. Awas. Tadi Ada. kepada Kevin. Langsung depan pada Ratna Orang Mampu. Gagal untuk wasit secara penuh Ratna langsung dibayangi oleh Hasan Al-Tabakti. Iya, sebuah situasi yang memperlihatkan bagaimana tekanannya dilakukan oleh Arab Saudi selalu datang. Banyak passing ketika berada di daerah pertahanan Indonesia. Bani Saudi dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Abdullah Al-Hamdan. Marahin mau keluar. Alhamdulillah. Pindahkan bola ke kanan, ditempati oleh Saud Abdul Hamid, pemain AS Roma. Musab Al-Zuhair masih mendominasi Saudi. Kembali pada Musab, masih Musab angkat ke kotak penalti berbahaya. Set-piece seperti ini mengarahkan langsung ke kotak penalti untuk ada duel di sana membahayakan Indonesia kembali. Ini yang saya katakan bagaimana sekarang ini Arab Saudi mencoba mengubah pendekatan mereka, tidak memaksakan bola menekan dari sektor sayap, tapi berikan bola-bola crossing, bola-bola atas. Karena mereka tahu ada kelebihan di sana dan mereka bisa menciptakan peluang dari situasi duel bola atas. Ini Hamdan dari yang pemain yang baru masuk, pemain yang bisa dikatakan dari salah satu pemain penting juga dengan gol juga penampilan bersama dengan timnas Arab Saudi. Servis-servis dari Saudi memang
sangat baik meskipun mereka tidak lebih tinggi dibanding Iya mah kemarin sih biasanya kan pajal. sangat tinggi rumah. Ya, maksudnya bagaimana penempatan dan kemudian positioningnya, positioningnya. Mereka sangat baik. Betul. Tidak dari Latvia. Dan saya pikir memang harus tidak boleh diberikan ruang terlalu banyak untuk pemain terutama di sepertiga pertahanan dari Indonesia untuk bisa mengirimkan umpan ke tengah. Nanti. Wah, sih itu. Nomor punggung 2 Yakob Sayuri Si Aceh lagi sudah dulu. dipersiapkan apakah menggantikan Sandy Wos atau menggantikan Rafael Strike. Juga. Soalnya setelah tadi coba mengganggu makin pas sangat jauh dari makin pas kepada Rafael Strike. Sandy Wos langsung ke depan akan kepada Rafael Strike Coba ada nih. dalam buat Indonesia. Penyelangan sekarang apa saja. Hasil Al-Farsan ketika sudah saya Sentayong Dua menit. Ragnar Orang Mamon masih Ragnar Ya, ini bagaimana Ragnar Mamon mencoba untuk melihat situasi, memanfaatkan kondisi, menunggu pemain dari Arab Saudi melakukan kesalahan dan kemudian membetulkan bola sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Tendangan sudut pertama di babak kedua buat Indonesia. Kelvin Van Dong satu edisi Nijmegen dari divisi Belanda melakukan tendangan penjuru dengan aba-aba Van Dong, bakat yang jauh, bakat yang dekat. Kita lihat Ragnar dan juga Jay sudah di kotak penalti langsung angkat ke babak berbahaya. Shooting langsung. Oh ya kamu mana saya mau. Korbannya Ragnar Orang Mamon terlalu jauh dari rumah. Iya, Ragnar sebenarnya belum mendapatkan momentum untuk bisa mencetak gol dan beberapa kali dan punya kesempatan tapi dia memberikan satu posisi untuk gol pertama yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Dengan jawab Saudi langsung ke depan. Tadi langsung ke depan sangat berbahaya. Ikan. Makin pas. Yasir Al-Farsan, Ali Al-Bulaini, belakang pada Ahmad Al-Kashar. Langsung ke depan, Sadas Syafri, Musa. Kalau cepat Saudi, mencoba bermain cepat di babak kedua, Yasir Al-Farsan. Asal Yasir. Soalnya Asofri tadi ini Saud dan Marwan Sahabi masih Marwan Musab Al-Juair balik pada Marwan baik oleh Rafael Strike masih Musab Asad Tabaki Ali Al-Bulaini Yasir Al-Farsan hati-hati Indonesia coba membongkar pertahanan Indonesia dengan terus melakukan passing cepat para pemain Saudi. Akan kepada Saud Abdul Hamid dipegang oleh Marcelino Ferdinand. Oh, kira besar. Oh, kita lihat Marcelino Indonesia Marcelino Ferdinand. Nampaknya sudah 6 Marcelino Ferdinand. Terima kasih. Nampaknya tidak mau berhenti para pemain Saudi. Betul, berhenti langsung jatuh. Karena menunggu momentum untuk Marcelino Ferdinand yang memberikan nafas. Marcelino tampil sangat impresif. Proses keras dilakukan oleh Jai Jazz setelah wasit. Tetap berlaku langsung masuk ke pertandingan. Tidak ada yang salah dari pemain Saudi. Tidak ada karena wasit tidak tetap membiarkan permainan berlangsung ya. Dan memang posisi yang di posisi dari Ferdinand Marcelino tidak dalam posisi mengganggu area permainan ya. Dan tidak ada benturan memang. Ada perjuangan yang sangat keras dari Marcelino Ferdinand membuat dia harus habis di babak kedua ini di menit ke-75.
di pertandingan kali ini. Jadi salah satu penampilan terbaik dia sepanjang kualifikasi putaran ketiga di penampilan dia. Yakob Sayuri, ada juga Ahmad Pratama yang sudah ada di pinggir lapangan. Rupanya Yakob akan menggantikan Marcelino. Nah, ini berbahaya. Indonesia kekurangan satu pemain. Kita masih lihat bagaimana pemain Jepang dari Minamino pun saat Kevin Dix keluar rumah. Tapi langsungnya sudah langsung masuk Ya, sudah masuk ya. Betul. Tampil luar biasa. Semua pemain tampil luar biasa, tampil impresif sejauh ini. Jauh ke tendangan dari coba dikejar oleh Ragnar tapi terlalu jauh. Ahmad Al-Kasar pada Yasir Rawalsen. Ali Al-Bulaigi dicikan oleh Rafael Strike. Ali langsung ke depan. Orang Indonesia Nathan Chuao. Terpincang-pincang dari Marcelo Ferdinand. Marwan Al-Sahabi dibangun oleh Patrick Fernando. Luar biasa Kevin Fernando. Cukup titik. Ini yang memang menjadi kelebihan cara mengambil dia. Jadi situasinya dia tertinggal, tapi bagaimana dia mengambil bola di kemudian memanfaatkan situasi juga mendapatkan bagaimana pelanggaran tadi. Ya, nomor 27. Sayuri lah. Sayuri lah. Marcelino Ferdinand tampil luar biasa. Standing applause untuk Marcelino Ferdinand. 2 gol yang akan selalu diingat. 2 gol yang bersejarah untuk timnas Indonesia. 2 gol yang bisa membuat Indonesia membuka asa lolos dan tampil di Piala Dunia dan lolos ke putaran berikutnya. Siapa yang digantikan oleh Ahmad Pratama? Kita masih Masih akan menjadi kita berharap tetap ada keseimbangan di dalam tim Ya. dan di dalam momentum Ferdinand. Usia 20 tahun, masa depan dari timnas Indonesia, masa depan dari sepak bola Indonesia. Namanya Yakob mengisi bek kanan ya. Dengan Indonesia di Wolves. Ya, jangan Arhan akan didorong ke depannya. agak dorong depan seperti saat lawan Jepang dan di beberapa pertandingan lainnya juga Arhan sering bermain di posisi depan. Kemudian bertukar posisi dengan Ferdo, kalau kita lihat Ferdo juga agak sedikit berani sekarang. Harus hati-hati Yakob dengan serangan-serangan mereka di sisi kanan Indonesia. Kanu Meski menit ke-79 Indonesia masih unggul 2-0 atas Saudi. Hasan Al-Tambakti, Ali Al-Bulaigi. Ali Ahmad Kanu. Pergerakan yang sangat cepat tadi coba dilakukan oleh Ahmad tapi dipotong dengan sangat keras. Ada asasi betul sebuah pelanggaran ya, Kanu tadi. Pelanggaran Kanu terhadap Arhan Pratama. Harus lebih sabar Indonesia, harus lebih berhati-hati, harus lebih fokus. Ya tentu saja harus pintar mengatur tempo ya Bung ya, menjaga intensitas, kemudian menjaga bagaimana ritme permainan. Bantai Jepang, bantai Indonesia. Akan tadi kepada Jepang seberapa kosong? Bisa. Iya. Masih iya mah. Tidak mengambil bola ya. Ratna sudah dekat tadi. Dan lebih dekat dengan Ratna saya. Memang sudah dekat tadi. Betul. Perpulusan cepat harus hati-hati Yakob Sayuri. Alhamdulillah Alhamdulillah. Harus hati-hati. Yakob Sayuri terus dorong pergerakan dari Alhamdulillah.
Panas di kotak penalti ada Jail Jas. Oh, mana ada dua tengah? Lawan Saudi masih Al-Hamdan syuting Al-Hamdan. Alhamdulillah. Ayo si jebret udah pakai ini aja. Pansana pensiun di sana Malang teh. Oh. Dengan baik ya. Saya langsung membuat Masih alhamdulillah. sangat berbahaya buat Indonesia. Ini situasi harus mulai dikurangi, menghilangkan kesalahan sendiri ya. Karena ini adalah momen-momen krusial di mana kita akan sering beberapa kali Indonesia kebobolan di masa-masa krusial. Martin Pas empat jauh tadi. Kalau mengangkat duel kita lihat akan karena memang musuhnya kalah tinggi dengan Muhammad Kamil. Nah, kita masih lihat baju. Warga dalam Indonesia Tapi iya itu baju. Sigalain hidung. Awak kan. David Fendo Kakak orang Mangun Terus kedua Rafael diberi oleh Hasan Tabakti masih Rafael balik tengah tadi pada Ibarjena ada Ratna Terus masih Ratna cari rekan-rekan pada Alham Pratama pendek saja pada Ibarjena balik pada Ratna tadi kita lihat Ratna membuat serangan balik cepat kosong kita lihat Abdullah Al-Hamdan coba dilihat oleh Ibarjena masih Al-Hamdan ke kiri Abdul Qadir sangat berbahaya David Fendo masih Ini adalah situasi yang memang harus kembali dihati-hati, situasi yang berbahaya ketika serangan balik dari Arab Saudi. Tapi beruntung bagaimana tadi transisi bertanya dilakukan oleh pemain Indonesia berjalan dengan baik. hati-hati langsung cepat dilakukan tadi oleh Musab tadi apa strike aduh sesilap bukan benar-benar. Arhan pertama berkuat Arhan agar berburu bola Arhan Nang si bola itu. Itu benar dua otot. Arhan pertama masih Arhan agak kita lihat tadi Ratna untuk meraih bola Sanal Tambakti Abdul Hamid berpindah posisi kita lihat sangat cepat Abdul Hamid posisinya kini ditempati oleh Sultan Al-Ghanam masih Abdul Hamid Abdullah Al-Hamdan terhadap Al-Safri tadi dilakukan oleh Rizky Ridho. Ya, tapi Om Rizky itu karena dorongan cukup keras ya. Dan ini sesuatu yang dilakukan dalam situasi seperti ini. Tapi harus lebih berhati-hati karena areanya semakin dekat ke kotak penalti. Ini gambar mana ya? Orang. Bebas Gol Saudi masih yang tentu saja berbahaya buat Indonesia harus bisa diantisipasi. Arab Badui yang biasa nggak bisa. Saudi di penalti. Iya bu. Pasir. Biasa kepelakan. Kemudian ada yang harus. Masih lagi berbahaya. Sudah syuting langsung. Masih bertemu pada pemain Indonesia menghasilkan guru yang ketiga buat Saudi di babak kedua ini. Tembakan yang berhasil diblok lagi Marwan Al-Sarfi yang berhasil diblok oleh Ahmad Pratama. Harus hati-hati kembali. 3 peluang tidak Makanya lagi ini kemarin banyak tele ya mau menanya ini. Ada penjuru ketiga Saudi. Aku kata oleh Musab Al-Juwair. Lakukan sudah pendek. Berbahaya. Jantung. Mempunyai timing sangat baik pada pemain Saudi di babak kedua. kelebihan mereka, kekuatan mereka, momentum yang didapatkan. Tapi sejauh ini memang akurasinya yang memang belum tepat ke arah gawang. Karena memang ada gangguan yang dilakukan oleh Rizky itu. Jadi meskipun kita kalah, tapi bagaimana kemudian pemain
Main aja si Ronaldo sering kan. Makanya dia alasan. Itu harus harus. Betul, jika mereka leluasa itu sangat berbahaya. Karena kan kalau Indonesia, optimas, jauh dari garis tengah. Kita betul-betul menyundul. Al Sahabi. Gagal tadi memberikan umpan. Ada, atau udah baru ngabar tuh kan? Karena kalau kamu dikepung tadi akan cuang berdua. Oh, pada cepat. Al-Sahri, Udah, Abdul Hamid langsung ke depan. alhamdulillah. Tangan Tendangan bebas buat Saudi. Hati-hati Indonesia. Kita belum melihat bagaimana proses terjadi pelanggaran. Memang sangat cepat tadi pergerakan dari Sultan Abdul Hamid. Baru saja melakukan pelanggaran. Karena kita lihat dari momentumnya adalah kemudian Saiburi yang melakukan pelanggaran karena dia yang pemainnya paling dekat tadi untuk di dekat dari pemain terakhir ya. Kita lihat betul. Datang Coba tadi memotong. Iya, kan support dia. Hati-hati sampai kejadian saat bola Bahrain terulang bagaimana dengan bebas Bahrain saat itu menggagalkan Indonesia untuk bisa meraih kemenangan. Ini dia Swansea City. Biasanya kalian ini pertandingan Bebas buat Saudi Inggris. di menit krusial babak kedua. Dengan dia terjadi gol. Masih mengatur agar hidup dalam aktivitas. Dan ada situ di kotak penalti ada lagi Abdullahi yang untuk Abdullah Radif penyerahan Kan lalu masih tendangan bawah dari Saudi. Sultan Al-Fatah juga ada di area kotak penalti. Terus hati-hati Indonesia. Oh, tadi dari Al-Juwair lepas ke dalam buat Saudi. bakal ganti dari Indonesia ya. Saud Abdul Hamid waktu sudah kotak penalti gagalkan tadi oleh Dia baik langsung ke depan lupa dia ada si Ipa Iya sih Pak. kontes keras Ipa dan berbagai kuning mengaruh Dia langsung kalau yang kartu kuning ya sangat karena tadi situasinya. Ya terus enggak lah. Salah. Oh jangan terpancing. apa kejar sih kartu kuning Oh bicara seperti. Anjir. Salah. Protes basket. harus dicek tadi sebenarnya tadi ingin mengambil bola mengaruh Ya tapi kalau selalu hanya berlaku. Cicek itu merah. Justin. Iya yang lagi lomba ini. mengawasi pergerakan tadi Iya. Kita lihat di sini. Terus dia betul. sebelum tadi pertandingan belum dimulai tapi Jasim mengawasi pemain dari Hamdan dan nilai ada keras. Nah, Iya. di sini sebetulnya Ya karena memang wasit sebenarnya belum mulai jauh semua. Wasit minta tuh supaya juga lagi. kita Saudi tidak salah di sini. Dia mulai pertandingan dia mengantisipasi, Jasim mengantisipasi. Iya. Apakah tidak ada cek VAR untuk melihat itu merah atau problem? Karena bukan kartu merah langsung. Kartu kuning ya dia, Ya. kuning. Karena dua kartu Yes, merah sampai masih. yang lama. Soal itu yang berlaku ketika memang kartu kuning kartu merah langsung ya betul. Sayangkan Indonesia Langsungnya. Tapi semuanya. masa-masa yang sangat krusial harus mengurangi pemain tengah atau pemain depan Indonesia. Oh, Marwan Al-Sahabi yang masuk oleh Ahmad Pratama. Itu iya. Oh, kembali Indonesia melakukan pelanggaran. Ya harus sabar, harus sabar. Tadi Sultan Ya Al-Fatah 7 menit. angkat langsung ke gawang.
Ito, di ko kurera rin yun. Tuh, narayipin. Oh, ano rin, bumaro. Oh. Oh, wala niya na. Ano kasupag na rin ko? Ito saya, wala. Tinubos na niya. Oh. Sare, sare. Ah. Oh. Tapi juga yang saya ini harus hati-hati membangun. Betul. Situasinya sekarang adalah terjadi bukan pelanggaran. Oh, kartu dulu. Kuning alhamdulillah, tapi yang juga harus hati-hati. Jangan sampai terprovokasi. Kartu apa? Zero, masih. Ruslan Lutfuli dari Uzbekistan. Ya, ini adalah wasit yang memang sering sekali memberikan kartu ya, Boy. Total sebanyak kali ini dia sudah memberikan 489 pertandingan dengan dia pimpin, kemudian 20 kartu merah dan 10 akumulasi kartu kuning. Jadi kalau kita lihat Wala yang sulod emosi o niya. coba untuk lebih tegas. Tak ada apa sumpah. 7 menit tambahan waktu Indonesia bermain dengan 5 Kartu ini deh. Apa? melakukan kartu kuning kedua. Sudah dipersiapkan Muhammad Ferrari untuk masuk dan juga Said Patina. Langsung Kita lihat bagaimana kartu kuning diberikan pada Sultan Al-Ghanabu. Betul, tadi kan teman Sultan Al-Ghanaman mendorong. Betul. Jadi melakukan Jadi, keamanan tadi. Rizky Ridho. Luar biasa sangat panas pertandingan antara Indonesia melawan Saudi ini. Siyempre, marami pun kaya mga haji. Ada checking VAR seperti yang Jadi, diskusi ya, dengan wasit di kontrol VAR. Pergantian pemain Bung Hadi. Dua langsung ganti. Said Patinama masuk menggantikan Akan dari keluar. Masanya Tidak aneh buat kita. Itu dapat. Pemain yang baru Masuk Lain. Striker, terus strike. nampaknya Rafael Strike digantikan oleh Said Yang Uzbek sekarang ini. kita 11. Mahmud. Siapa yang digantikan oleh Ferrari? Apakah Ragnar ditarik keluar. Ragnar keluar digantikan oleh Ferrari? Oh, Rafael Strike keluar. Praktis lebih ke nomor 4 di lini tengah, Bung. Tidak menyisakan pemain depan. Kelvin agak didorong ke depan. Betul. Sebagai winger ya. Penyerang sayap kali ini. Posisi itu sudah setuju. 4-3 dengan formasi bertahan 5 pemain belakang Indonesia. Si Dipan Sidra nih. Itu dengan minus 1 pemain, Bung. Yang 5-3 5-3-2 atau model ya. Iya, Sidra. Dengan 5-3-1 Paul. betul, menempatkan Federer. Tapi Federer juga mungkin lebih banyak di bawah ya. Ya, lebih banyak bawah. Memperkuat di sektor sayap. 5-3-1 Indonesia kini. Jadi amat ya. Oleh Pedro. Sekolah. Tentu saja dengan 7 menit ini agak lebih Bos lama karena atau wae terjadi on berarti dari pertandingan Bung Maruf. Betul. salah di Sudah masuk ke injury time. Ya, masih lebih dari 7 menit. Betul. Jadi mungkin bisa masuk ke sekitar 10 menit. Betul. Muhammad Kanu, Sudah nih. Satya Indonesia harus lebih fokus. Sultan Al-Ghana belakang pada Muhammad Kanu. Dua nomor. Kita lihat Indonesia center back di pada Sultan Al-Ghana. Rizky Ridho hasil gerakan oleh Rizky akan dicoba dilakukan oleh Marwan Al-Sahabi tadi. mana aja ya. Itu kedua, itu memang. Ya, karena berbahaya Sama ada di Kerayak kali ya. Penyuluh keempat, buat Saudi di babak kedua, Musa Al-Juwair. Terus menunggu para pemain Saudi di kotak penalti Indonesia. Lakukan sudah pendek tadi. Oh, Nah, penjuru nampaknya yang kelima. Abdullah Radif.
berhasil menyentuh bola tanpa dan mengenai kaki pemain Indonesia kembali Usad Al-Juair langsung bukan sudah berbahaya. Tadi si Justin ganti kan. Bisa ada mau balik kapan sih? Sekarang dilakukan adalah mendelay, menunggu, memperlambat karena sudah masuk ke masa cerita. Lagi dari rumah sih. Kemudian kita bisa pikir itu bisa dilakukan supaya kita lebih punya waktu untuk mengambil nafas. Beberapa momen yang sangat mendebarkan di sisi sebelah waktu pertandingan babak kedua ini. Ini mah wajar tambahan ini kayaknya. Iya, nah, iya. Lagi, itu bilang Kuasai para pemain Saudi kembali. Al-Safri tadi, Muhammad Kanu, Saud Abdul Hamid. Ada Al-Hamdan dimainkan oleh Sayuri, hati-hati Sayuri. Ada Saud, Muhammad Kanu, masih Kanu, syuting Kanu. Oh, anjing. syuting torpedo dari Kanu, masih gagal karena lebih besar gawang. Empat ke depan. Itu panjang mata Oleh dia. Saud Abdul Hamid. Ali Abdul lagi dominasi Saudi memang hanya bermain dengan 10 pemain Indonesia. Empat terobosan. Rizky Ridho, Sultan Al-Bonam, Alhamdulillah. 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 Iya, kemudian mengamankan tidak nyaman dalam proses tembakan memasangkan diri. Tadi HD dengan Dan itu tidak membuahkan ancaman yang serius untuk gawang Indonesia. Ah, iya toh. dalam gawang Indonesia. Menang ya. Lihat bagaimana syuting yang sangat keras. Dengan blok biru. Oke, bener. Iya, beda ya. Satu. Makin pas. Berubah arah. Ke depan. Alangan dari Said Fatilama. Dikejar oleh Sultan Al-Bonam. Bergerak kepada Al-Nasar. Langsung ke kiri pada Ali Al-Bonam. Dulunya. Ada wahidi itu. Terus mengejar Ali Sarhano. Al-Bonam. Ulilingan apa? Langsung kita dikali oleh Abdul Hamid. Ke depan kepada Allah. Ada pilihan pemilihannya. Masih Ivan. Luar biasa Ivan. Terus dibagi oleh Abdullah Ibrahim. Oh, keluar dari nampaknya. Nah, Sampai sudah habis kita Ivan. Harus ke dalam. Ivan. Maka perawatan kepada Yakub Sayuri. Ada Ivan Yana. Masih Ivan. Indonesia. Ini bakal bunganya Nina. Jadi memang situasi mau ditambahkan Nah, prokes ini. Gila kejadian kata dia nanti. Oh, ini. aduh, syutingnya. Oh, minggu-minggu kamu aja kan ya? Ah. Waduh, itu pasti kan. Langsung pada Al-Hamdan. Umpan langsung di kotak penalti. Berbahaya ada Jai Ices. Belum Ganti bisa nggak ganti nih? Sangat bisa maksud. apa? Gila. Kepanjangan waktu namanya. Alah. Kalah alis kena dulu. Jangan. Ya saya menemukan masih kalah teh. Dan dia atau batir atau apa main? Alhamdulillah. Salaman tuh. Ukur 2 menit, 3 menit, 2 menit. sebuah sejarah tercipta bagaimana Indonesia berhasil mematahkan mitos tidak pernah menang menghadapi Arab Saudi.